Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Sabar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang senyawa aromatik untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Zulkifli Jamjam MSc. Langsung saja. Senyawa aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang berbentuk siklik atau bercincin yang berikatan tunggal dan berikatan ganda secara selang-seling di antara atom karbonnya. Salah satu contoh senyawa aromatik yang kita ketahui yaitu benzen dengan rumus kimianya C6H6. Selanjutnya, untuk senyawa benzen adalah salah satu senyawa hidrokarbon aromatik karena benzen memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Adapun sifat pertama benzen yaitu memiliki 6 atom karbon yang terikat satu sama lain untuk membentuk rantai tertutup atau biasa disebut dengan siklik atau bercincin. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu memiliki 3 ikatan rangkap yang terkonjugasi atau selang-seling dengan ikatan tunggalnya. Ikatan rangkap ini tidak diam, tetapi berputar terus-menerus atau biasa disebut dengan resonansi, sehingga gambarnya berupa bentuk segi 6 dengan cincin di dalamnya. Akibat sering berputar, benzen sukar mengalami reaksi adisi. Untuk selanjutnya, adapun sifat yang selanjutnya yaitu pada umumnya benzen mengalami reaksi substitusi terhadap atom H tanpa perubahan pada cincin aromatiknya. Selanjutnya yaitu benzen tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol. Untuk yang selanjutnya yaitu benzen memiliki sudut antarikatan sebesar 120 derajat. Dan yang terakhir, benzen memiliki aroma atau bau-bauan, hingga benzen dapat disebut sebagai senyawa aromatis. Selanjutnya yaitu struktur benzen, di mana menurut Agus Kekule mengajukan bahwa struktur benzena sebagai suatu cincin yang terdiri dari 6 atom karbon dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2 yang berselang-seling. Seperti pada contoh yang telah tersedia, di mana gambar pertama terdapat 6 unsur karbon yang berikatan dengan 6 unsur hidrogen, di mana terdapat ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Ada ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, dan ikatan rangkap. Nah, untuk bentuk strukturnya dapat dirubah menjadi pada gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang ketiga di sini terjadi di mana di sini telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada ikatan rangkap tidak hanya diam akan tetapi akan mengalami resonansi, di mana pada ikatan rangkap akan terus berputar terus-menerus hingga berbentuk cincin seperti yang telah tersedia pada gambar yang ketiga. Yaitu reaksi senyawa benzena. Nah, di sini yang pertama yaitu reaksi nitrasi, di mana benzena bereaksi lambat dengan asam nitrat atau HNO3 pekat pada suhu 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, asam nitrat ini dicampur dengan asam sulfat atau H2SO4, sehingga hasil reaksi yang didapatkan yaitu elektrofil NO3 plus H2O. Nah, untuk yang kedua yaitu sulfonasi, di mana benzen
SO4 pekat membentuk asam benzena sulfat atau SO3H plus H2O. Yang ketiga yaitu asilasi, di mana benzena direaksikan dengan CH3COCl atau biasa disebut dengan benzena aldehid, di mana hasil reaksi yang didapatkan yaitu elektrofil H, di mana atom C yang bermuatan parsial positif akan menyerang cincin benzen. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa benzena, di mana di sini rumus kimianya yaitu benzen yang terkonjugasi dengan CH3. Di sini nama IUPAC-nya yaitu metilbenzena, sedangkan nama populernya yaitu toluena. Yang kedua yaitu benzen yang terkonjugasi dengan CH2CH3. Nama IUPAC-nya yaitu vinilbenzena, sedangkan nama trivialnya yaitu sirena. Untuk yang ketiga yaitu benzen yang berikatan dengan Br. Di sini nama IUPAC-nya yaitu bromobenzena. Untuk nama populernya yaitu fenilbromida. Yang keempat yaitu benzen yang berikatan dengan I. Nama IUPAC-nya yaitu iodobenzena, sedangkan nama populernya yaitu feniliodida. Untuk yang terakhir yaitu benzen yang terkonjugasi dengan OH. Nama IUPAC-nya yaitu hidroksibenzena, sedangkan nama trivialnya yaitu fenol. Selanjutnya yaitu kegunaan senyawa benzena. Adapun beberapa kegunaan senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu ke-1, benzen digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan plastik dan bahan kimia lainnya seperti deterjen dan bahan bakar kendaraan. Untuk yang kedua yaitu ada nitrobenzena. Di sini nitrobenzena dapat digunakan untuk memberi bau pada sabun dan semir sepatu. Dapat juga digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan anilina atau anilin. Untuk yang ketiga yaitu ada toluena, di mana toluena dapat digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat bahan peledak. Selanjutnya yaitu ada fenol. Fenol ini biasa digunakan untuk desinfektan atau larutan fenol dalam air disebut karbol atau lisol. Selain itu, fenol juga dapat digunakan untuk pembuatan obat-obat, bahan peledak, dan plastik. Nah, selanjutnya yaitu ada asam benzoat, dapat digunakan sebagai pengawet. Oke, mungkin itulah sedikit materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.